Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tria Sopiani dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Dynamic Routing EIGRP. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai Static Routing. Nah, kita tuliskan saja di sini. Nah, statik ini adalah manual, sedangkan dynamic ini adalah auto. Jadi, statik itu adalah kita melakukan konfigurasi routingnya secara manual. Nah, misalkan di sini menambahkan network baru, berarti kita harus mengkonfigurasikan di setiap routernya. Kita harus mengkonfigurasikan routing secara manual di router 1 dan juga router 2. Karena di router 3 ini sudah connected IP route dari switch 1 ini. Artinya misalkan kita melakukan static routing pada routernya, lalu jaringan kita berkembang, misalkan di sini kita menambahkan satu buah router lagi, itu kita harus melakukan konfigurasi pada tiap-tiap routernya lagi untuk memberitahu bahwa jalur ke IP router di sini itu harus lewat mana. Jadi statik ini adalah manual melakukan konfigurasinya, sedangkan untuk dynamic itu kita tidak perlu mengkonfigurasikan manual satu persatu. Nah, misalkan di sini kita sudah melakukan konfigurasi ini, lalu network kita itu berkembang. Misal di sini kita menambahkan satu buah router, kita tambahkan di sini. Lalu misalkan dari sini itu kita konekkan, yang di setting itu hanya router yang baru saja kita tambahkan. Jadi pada saat kita menambahkan router, untuk setting dynamicnya itu hanya di router yang baru saja kita tambahkan. Nah, nantinya di router 1, 2, dan juga 3 itu akan otomatis mengikuti atau terupdate. Jadi kita tidak perlu menambahkan konfigurasi pada tiap-tiap routernya secara manual. Kita cukup menambahkan konfigurasi di router yang baru saja kita tambahkan. Jadi untuk static routing ini kita harus manual satu persatu menambahkan konfigurasi IP route-nya. Nah, sedangkan dynamic routing ini atau EIGRP itu kita tidak perlu menambahkan konfigurasi IP route-nya satu persatu secara manual. Jadi kita hanya melakukan dynamic routing-nya pada router yang baru saja kita tambahkan. Nah, nantinya yang di router 1, 2, dan juga 3 itu akan otomatis terupdate atau mengikuti. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan dynamic routing-nya. Nah, kita buat topologi baru saja. Nah, misalkan di sini kita menambahkan dua buah router. Kita akan pakai yang 2911 ini. Kita tambahkan di sini. Lalu kita tambahkan dua buah PC. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dari router 1 ke router 2, lalu dari router 1 ke PC 1, dan router 2 ke PC 2. Nah, misalkan PC 1 ini IP-nya adalah 192.168.10.2/24, dan di PC 2 IP-nya yaitu 192.168.20.2/24, dan di gig 01 ini yang ada di router 1 IP-nya adalah 192.168.10.1/24, dan di gig 01 yang ada di router 2 IP-nya yaitu 192.168.20.1/24. Nah, di gig 00 ini IP-nya yaitu 10.10.10.1/24, dan di sininya yaitu 10.10.10.2/24. Nah, kita konfigurasikan. Kita ke router 1 terlebih dahulu.
lalu kita ke tab CLI, ini no, lalu kita ke mode privilege, mode global configuration, lalu kita nyalakan kabelnya terlebih dahulu. Kita masuk interface rank G00 sampai 1, no shutdown. Nah, bisa dilihat di sini sudah hijau, tapi di sininya masih merah karena di router 2-nya ini kita belum konfigurasikan. Lalu kita ke router 2. Interface rank G00 sampai 1, no shutdown. Nah, bisa dilihat di sini sudah hijau semuanya. Lalu kita konfigurasikan IP-nya, kita ke router 1 lagi. Lalu kita masuk ke G00-nya, interface G00, lalu kita masukkan IP-nya, IP address 10.10.10.1, lalu kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan yang di G01-nya juga, interface G01, IP address 192.168.10.1.255.255.255.0, lalu kita enter. Lalu kita konfigurasikan di router 2-nya juga. Kita masuk interface G00, IP address 10.10.10.2.255.255.255.0, lalu kita enter. Lalu kita masukkan juga yang di G01-nya, interface G01, IP address 192.168.20.1.255.255.255.0, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan IP pada PC satunya juga. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kita masukkan yaitu 192.168.10.2, lalu masukkan juga subnet mask-nya, lalu masukkan default gateway-nya 192.168.10.1, lalu kita masukkan juga yang ada di PC 2, 192.168.20.2, lalu subnet mask-nya, lalu default gateway-nya 20.1. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasikan IP-nya, tapi di PC 1 ini belum bisa berkomunikasi dengan PC 2 karena di sini di G00 ini belum tahu IP dari PC 2. Begitupun sebaliknya. Kita coba lihat IP root-nya. To show IP root. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa source-nya yaitu 192.168.10.2 dan IP tujuannya atau destination-nya yaitu 192.168.20.2. Nah, di sini itu tidak ada 20.2. Kita lihat juga pada router 2-nya. To show IP root. Kita enter. Nah, di sini juga tidak ada 10.2.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dari static routing dan juga dynamic routing. Misalkan kita tulis di sini static routing. Nah, untuk melakukan static routing itu kita harus menuliskan IP route, lalu destination-nya atau tujuannya, lalu kita masukkan next hop atau IP gateway-nya. Artinya yaitu IP route, lalu destination atau tujuannya, lalu next hop atau gateway atau IP jalurnya. Nah, misalkan di sini PC1 ingin berkomunikasi dengan PC2 menggunakan static routing, maka konfigurasinya adalah IP route, lalu IP tujuannya yaitu misal dari PC1 ke PC2, berarti IP tujuannya adalah 192.168.20.0, lalu masukkan juga subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu kita tambahkan juga next hop atau gateway-nya yaitu 10.10.2 10.10.10.2. Nah, ini adalah konfigurasi untuk static routing. Begitupun sebaliknya, misalkan di sini PC2 ingin melakukan komunikasi dengan PC1, maka konfigurasinya yaitu IP route, lalu IP tujuannya 192.168.10.0, lalu masukkan subnet masknya 255.255.255.0, lalu masukkan IP jalurnya yaitu 10.1 10.10.10.1. Jadi PC2 ini destination-nya adalah 10.0 dan melewati gateway atau IP jalurnya yaitu 10.1. Nah, itu adalah konsep dari static routing. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep dari dynamic routing. Misalkan kita tulis saja di sini dynamic routing. Nah, untuk dynamic routing itu kita akan menggunakan advertise connected network. Nah, untuk advertise connected network ini, misalkan di sini di router 1 ini ingin melakukan dynamic routing. Itu artinya di sini di router 1 ini akan melakukan advertise connected network. Nah, artinya di router 1 ini akan melakukan promosi. Kita lihat dulu tabel routingnya. Misal kita ke router 1, lalu kita masukkan perintahnya do show IP route. Nah, kita lihat di sini kita nantinya akan memasukkan yang 10.10.0 dan juga 192.168.10.0 yang ini. Kita lihatnya yang C. Nah, yang L ini adalah lokal, jadi kita abaikan saja. Misalkan kita tulis di sini 10.10.10.0/24 yaitu digi 00 dan 192.168.10.0/24 yaitu digi 01. Nah, ini adalah tabel routing pada router pertama. Kita coba lihat tabel routing pada router keduanya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini ada 10.0 dan juga 20.0. Kita tuliskan 10.10.10.0/24 yaitu masuk pada G00
dan juga 192.168.20.0/24 itu masuk pada gig 01. Nah, di sini di router 1 ini berarti melakukan advertise connected network. Jadi artinya di sini router 1 melakukan promosi kepada router 2. Seolah-olah router 1 ini memberitahu kepada router 2 bahwa router 1 memiliki IP root yaitu 10.10.10.0/24 dan juga 192.168.10.0/24. Jadi misalkan router 2 ingin melewati IP root yang ada di sini, maka melewati router 1 saja. Dan router 2 pun akan melihat tabel routingnya, lalu menjawab ke router 1 bahwa ia sudah memiliki IP root yang 10.0 ini. Namun yang 192.168.10.0/24 ini dia belum mempunyainya. Nah, di sini router 2 akan menambahkan dynamic routingnya. Artinya di sini akan menambahkan IP rootnya secara auto. Di sini akan masuk IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Lalu masuk next hop atau gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Jadi di router 1 ini akan melakukan promosi dan di router 2 ini akan melihat tabel routingnya lalu memasukkan IP yang belum ia punya secara auto. Begitupun sebaliknya, misal di sini router 2 melakukan promosi atau advertise connected network kepada router 1. Ia memberitahu kepada router 1 bahwa router 2 ini memiliki IP yaitu 10.10.10.0 dan juga 192.168.20.0. Nah, karena di router 1 ini sudah memiliki IP 10.10.10.0 ini, maka router 1 ini akan menambahkan dynamic routingnya yaitu 192.168.20.0. Artinya IP rootnya akan secara otomatis ditambahkan. Misal kita tulis di sini dynamic yaitu 192.168.20.0/24 dan melewati next hop atau gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, itu adalah konsep dari dynamic routing. Nah, untuk IP static routing ini kan kita akan mengkonfigurasikan secara manual satu persatu. Nah, untuk dynamic routing ini kita hanya perlu mengkonfigurasikan pada salah satunya saja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan dynamic routingnya. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwa untuk dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Kita tuliskan saja di sini. Protokol yang pertama itu ada yang namanya RIP. Nah, untuk RIP ini sudah jarang digunakan, jadi kita skip saja. Nah, di sini adalah no user. Nah, yang kedua itu ada EIGRP. Nah, EIGRP ini misalkan ada router Cisco bertemu dengan router Cisco, itu kita menggunakan yang EIGRP. Nah, yang selanjutnya ini ada OSPF. Nah, OSPF ini adalah open standard. Jadi misalkan ada router Cisco bertemu dengan router vendor lain, maka kita menggunakan yang OSPF. Dan yang selanjutnya itu ada BGP. Nah, untuk BGP ini sama open, namun berbeda dengan OSPF dan juga EIGRP. Nah, untuk BGP ini akan kita bahas nanti. Nah, di sini kita akan konfigurasikan yang EIGRP. Langsung saja kita ke router 1.
kita masukkan perintahnya yaitu router EIGRP. Kita tanda tanya dulu. Nah, di sini ada 1 sampai dengan 65535. Itu adalah autonomous system number-nya. Nah, di sini kita pakai saja yang 10 lalu kita enter. Nah, untuk autonomous system number itu kita harus sama. Nah, misalkan di sini di router 1 ini kita menggunakan yang 10. Nah, maka di router 2 nanti kita juga harus menggunakan yang 10. Nah, di sini di router 1 ini akan melakukan promosi kepada router-router lain yang terhubung. Nah, langsung saja kita ketikkan perintahnya yaitu network. Nah, di sini lalu kita akan masukkan IP yang akan dipromosikan. Nah, di sini IP yang akan dipromosikan yaitu 10.0 dan juga 192.168.10.0. Langsung saja di sini 10.10.10.0. Lalu kita enter, lalu kita masukkan juga yang satunya yaitu 192.168.10.0. lalu kita enter. Lalu kita akan setting yang ada di router 2 nya juga. Kita ke router 2, lalu kita ke mode privilege. Nah, di sini kita masukkan perintahnya router EIGRP 10, lalu kita ketikkan network, lalu IP yang akan dipromosikan. Nah, di sini juga 10.0 dan juga 20.0. 10.10.10.0. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa di router 2 ini sudah ada IP 10.10.10.1 ini. Kita ketikkan perintahnya untuk mengeceknya yaitu show IP EIGRP neighbor. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada IP 10.10.1 ini. Nah, itu artinya di router 1 dan juga router 2 itu sudah ada IP 10.10.10.1 ini. Lalu kita masukkan juga IP yang di G01 nya network 192.168.20.0. Lalu kita enter, lalu kita coba cek show IP root. Nah, kita lihat di sini yang D. Nah, ini ada 10.0. Nah, D ini artinya adalah EIGRP, bukan dynamic. Kita coba cek juga yang ada di router 1. Show IP root. Nah, di sini juga sudah ada IP dari 20.0, yaitu via 10.2, yaitu ini adalah IP jalurnya atau IP gateway-nya. Nah, sekarang PC 1 dan juga PC 2 sudah bisa berkomunikasi. Kita coba, kita kirimkan ping dari PC 1 ke PC 2. Kita ulangi. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan satu buah router lagi. Kita tambahkan di sini. Dan kita tambahkan satu buah PC juga di sini. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dari router 2 ke router 3, lalu dari router 3 ke PC 3. Nah, misalkan di sini PC 3 itu IP-nya adalah 192.168.30.2/24. Lalu di G01-nya ini IP-nya adalah 192.168.30.1/24. Nah, untuk di G02-nya ini yang ada di router 2 itu IP-nya yaitu 20.20.20.1/24.
Dan untuk di G00 ini IP-nya yaitu 20.20.20.2/24. Nah, kita pindahkan saja tulisan ininya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing menggunakan protokol EIGRP. Jadi yang harus dikonfigurasi yaitu hanya di router 2 dan juga router 3. Nah, di router 1 ini kita tidak perlu melakukan konfigurasi karena tidak ada tambahan network baru. Nah, di router 2 ini menambahkan network baru yaitu 20.20.20.1. Jadi kita akan setting di router 2. Nah, di router 3 kita akan melakukan konfigurasi yaitu 20.2, 30.1 dan juga di 30.2. Kita ke router 2 terlebih dahulu. Lalu kita nyalakan kabelnya. Kita masuk interface G02. Lalu kita ketikkan perintah no shutdown. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 20.20.20.1, lalu tambahkan juga subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita akan konfigurasikan yang ada di router 3. Kita ke tab CLI. Ini no, lalu kita ke mode privilege, mode global configuration, lalu kita nyalakan terlebih dahulu kabelnya. Kita masuk interface rank di 00 sampai 1, lalu no shutdown. Lalu kita masukkan IP yang ada di G00 ini, interface G00, lalu kita masukkan IP address 20.20.20.2, subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan juga yang ada di G01-nya, interface G01, IP address 192.168.30.255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita konfigurasikan IP pada PC-nya juga. Kita ke desktop, IP configuration, lalu kita tambahkan 192.168.30.2, lalu tambahkan subnet mask-nya, lalu kita tambahkan default gateway-nya 30.1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing EIGRP-nya. Kita ke router 3, lalu kita masukkan perintahnya yaitu router EIGRP 10. Lalu kita masukkan yang ada di G00 terlebih dahulu, network 20.20.20.0. Lalu kita masukkan juga yang ada di G01, network 192.168.30.0. Lalu kita tambahkan juga yang 20.0-nya di router 2. Kita masuk router EIGRP 10, network 20.20.20.0. Nah, kita coba cek to show
IP EIGRP neighbor. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada 10.1 dan juga 10.2. Nah, 10.1 ini adalah yang ke router 1 dan 20.2 ini adalah yang ke router 3. Nah, untuk di router 3 itu neighbornya hanya ada 20.20. Kita coba cek. To show IP EIGRP neighbor. Nah, bisa kita lihat di sini di router 3 ini neighbornya hanya ada 20.1, yaitu yang ke router 2. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasikannya. Nah, untuk konfigurasi static routing itu kita harus konfigurasi di router satunya juga. Nah, untuk di dynamic routing ini kita hanya perlu melakukan konfigurasi di 2 router saja, yaitu di router yang baru saja ditambahkan dan juga yang di sebelahnya yang di setting dynamic routing. Nah, untuk router yang jauh tapi sudah terhubung, kita tidak akan melakukan konfigurasi dynamic routingnya karena di sini di router 3 ini sudah mengadvertise di router 2 dan router 2 ini nantinya akan mengadvertise di router 1 dan juga router lainnya yang terhubung. Kita coba cek pada router 3 table routingnya. To show IP route. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada 10.0, 20.0 dan juga 30.0. Nah, di router 3 ini tadi kan kita tidak memasukkan yang 10 dan juga 20 ini. Kita hanya memasukkan yang 30 ini. Nah, mungkin yang 20 ini muncul karena kita terhubung dengan router 2, jadi sudah ada. Nah, untuk yang 10.0 ini mungkin auto atau konfigurasinya masuk sendiri. Kita cek juga pada router 2. To show IP route. Nah, di sini juga sudah ada 10.0, 20.0 dan juga 30.0. Kita cek juga pada router 1. Show IP route. Nah, di sini juga sudah ada 10.0, 20.0 dan juga 30.0. Nah, di router 1 ini kan kita tidak mengkonfigurasikan yang 20 dan juga 30 ini. Tapi di sini sudah ada. Nah, mungkin itu masuk secara auto atau masuk sendiri secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan coba ping dari PC 2 ke PC 3. Kita ulangi. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful. Nah, misal di sini kita ping dari PC 1 ke PC 3. Nah, bisa dilihat di sini juga sudah successful. Kita ping dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini juga sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan satu buah switch di sini. Kita tambahkan yang paling pertama ini yang 2960. Kita tambahkan di sini. Lalu kita tambahkan dua buah PC. Tambahkan di sini dan juga di sini. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dari router 3 ke switch 1 dan juga dari switch 1 ke PC 4. Lalu dari switch 1 ke PC 5. Nah, misalkan di sini di PC 4 ini akan kita jadikan sebagai VLAN 40 dan di PC 5 akan kita jadikan sebagai VLAN 50. Nah, kita tambahkan dulu IP-nya. Nah, misal di sini IP-nya yaitu 192.168.40.2/24 dan di PC 5 IP-nya 192.168.50.2/24.
Nah, di G02 ini yang ada di router 3 kita tambahkan juga IP-nya yaitu 30.30.30.1/24. Nah, selanjutnya kita akan masukkan VLAN-nya. Nah, kita masukkan di switch 1. Kita enter, lalu ke mode privilege, mode global configuration. Kita masukkan VLAN-nya yaitu VLAN 40 dan juga VLAN 50. Lalu kita masuk ke interface-nya yaitu interface FA02, lalu switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 40. Lalu kita masukkan interface FA03, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kabel yang terhubung dari router 3 ke switch 1 ini masih merah. Nah, kita mode terang terlebih dahulu. Kita masuk interface FA01, lalu switch port mode terang. Kita enter, lalu kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 40 dan juga 50. Nah, di sini FA02 dan juga FA03 sudah masuk pada VLAN tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router 3-nya. Kita akan nyalakan terlebih dahulu kabelnya, lalu kita masukkan IP-nya. Kita ke router 3, lalu kita masuk pada interface-nya. Interface G02, no shutdown. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP-nya yaitu IP address 30.30.30.1. Lalu kita tambahkan juga subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk VLAN 40 dan juga VLAN 50. Kita masukkan perintahnya yaitu interface G02.40 encapsulation .1Q 40. Nah, ini artinya bahwa G02 ini akan masuk ke VLAN 40. Lalu kita enter, lalu kita tambahkan IP-nya yaitu IP address 192.168.40.1. lalu tambahkan juga subnet mask-nya 255.255.255.0. lalu kita enter. Lalu kita tambahkan juga untuk VLAN 50-nya interface G02.50 encapsulation.1Q50. lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.50.1 255.255.255.0. kita enter. Lalu kita akan konfigurasikan IP pada PC-nya. Kita ke PC 4, desktop IP configuration 192.168.40.2, lalu subnet mask-nya dan juga default gateway-nya. Lalu kita tambahkan juga di PC 5 192.168.50.2, lalu masukkan subnet mask-nya dan juga default gateway-nya 192.168.50.1. Nah, kita coba ping dari PC 4 ke PC 5. Kita ulangi
Nah, bisa kita lihat di sini sudah successful. Nah, misalkan di sini dari PC 3 ke PC 4. Bisa kita lihat juga sudah successful. Nah, misalkan dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini di PC 1 dan juga PC 2 ini tidak bisa berkomunikasi dengan PC 4 ataupun PC 5 karena kita belum setting dynamic routingnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan dynamic routingnya. Nah, kita konfigurasi dynamic routingnya bukan pada switch 1, yaitu pada router 3-nya. Langsung saja kita ke router 3. Lalu kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk pada router EIGRP 10. Lalu kita masukkan networknya yaitu 192.168.40.0. Lalu kita masukkan juga yang 50.0. Lalu kita masukkan yang 30.0. Lalu kita coba cek to show IP route. Kita klik spasi. Nah, di sini sudah ada dari 10.0, 20, 30, 40 dan juga 50. Kita cek pada router 2 dan juga router satunya juga. Kita ke router 2 dulu. To show IP route. Nah, di sini juga sudah ada dari 10, 20, 30, 40 dan juga 50. Lalu kita ke router 1. Nah, di sini juga sudah ada dari 10, 20, 30, 40 dan juga 50. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pengujian ping dari PC 4 ke PC 2. Nah, bisa kita lihat di sini sudah successful. Lalu dari PC 1 ke PC 5. Nah, di sini juga sudah successful. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini juga sudah successful semuanya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam mempraktikannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.